Saat ini kita selalu didorong untuk tetap di rumah aja, membatasi mobilisasi, membatasi kontak dengan orang lain. Hal itu bisa-bisa aja kita lakuin. Tapi kalau soal makanan, kita sebagai manusia pasti selalu butuh dalam situasi apapun, termasuk di masa pandemi sekarang. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, kira-kira makanan yang dijual di pasaran aman nggak ya dari virus corona? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, istilah keamanan pangan itu berbeda loh dengan mutu pangan. Keamanan pangan berarti kita berbicara tentang apakah sebuah makanan dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan konsumen. Misalnya pestisida yang nempel di buah atau sayuran, belatung di daging ayam, atau katakanlah seseorang punya alergi terhadap seafood. Berarti seafood atau makanan laut itu menjadi tidak aman bagi orang tersebut. Kriteria keamanan pangan yang tertulis di peraturan biasanya syarat mutlak yang sifatnya wajib bagi semua pelaku usaha, mulai dari warung di pinggir jalan sampai perusahaan besar. Nah, kalau berbicara tentang mutu pangan, berarti ada suatu standar yang sebenarnya kalaupun nggak terpenuhi nggak akan berbahaya untuk dikonsumsi. Contohnya, kerupuk yang masih garing tentu lebih disukai daripada kerupuk yang udah lempem. Namun sebenarnya makan kerupuk yang garing maupun lempem sama-sama nggak akan berbahaya bagi kesehatan kita. Peraturan tentang kriteria mutu pangan biasanya tidak wajib untuk sebagian besar makanan, tapi kualitas yang berbeda pastinya bakal mempengaruhi pilihan konsumen. Oke, kembali ngomongin tentang keamanan pangan. Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2019, ternyata sekitar 600 juta orang di seluruh dunia atau hampir 1 dari 10 orang menderita sakit setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Dan berdasarkan data dari BPOM, ternyata kasus keracunan makanan di Indonesia paling banyak terjadi akibat makanan olahan rumah tangga. Angka tadi sih emang jauh lebih sedikit daripada kasus positif COVID-19. Tapi kita nggak boleh lupa, masih ada banyak penyakit lain yang bisa saja menyerang tubuh kita saat ini kalau kita tidak waspada. Tapi tenang dulu guys, setidaknya hingga saat ini juga belum ada kasus atau penelitian yang membuktikan bahwa COVID-19 ditularkan melalui makanan. Karena ya pada dasarnya COVID-19 menyerang sistem pernapasan manusia, sementara makanan berhubungan dengan sistem pencernaan. Nah, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, gak ada manusia yang sempurna. Sama juga halnya dengan makanan. Tidak ada makanan yang 100% aman di negara mana saja dan sebelum pandemi sekalipun. Karena akan selalu ada risiko bahaya yang muncul, entah itu bahaya fisik, bahaya biologi, atau bahaya kimia. Bahaya fisik contohnya kerikil, rambut, plastik, atau kertas yang nyelip di makanan kita. Kalau bahaya biologi sama kimia, biasanya nggak terlihat langsung tanpa alat khusus. Contoh bahaya biologi adalah bakteri, jamur, cacing, virus. Sedangkan kalau bahaya kimia, misalnya pestisida, logam berat, bahan ilegal, atau bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimum. Makanan yang 100% aman mungkin memang mustahil. Tapi sebagai pelaku usaha atau pengolah makanan di tingkat rumah tangga sekalipun, kita harus menekan risiko bahaya serendah mungkin supaya keamanannya terjaga dan tidak membahayakan kesehatan orang yang mengonsumsinya. Kalau kalian pernah sakit ringan sekalipun, misalnya demam, diare, atau hidung mampet aja, itu nggak enak loh guys. Apalagi kalau sakit yang lebih serius karena keracunan makanan misalnya. Pasti lebih nggak enak lagi. Risiko itu dapat dibuat seminimal mungkin dengan menerapkan praktik pengolahan atau pengendalian yang baik pada semua tahapan proses, mulai dari proses penanaman tumbuhan atau penangkapan hewan, hingga makanan siap disajikan untuk dikonsumsi, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah yang sederhana, from farm to table. WHO telah merangkum 5 faktor kunci yang dapat kita lakukan untuk menyediakan makanan yang aman. Faktor pertama yang paling utama adalah jaga kebersihan. Misalnya cuci tangan sebelum memasak atau menangani makanan. Bahkan sebisa mungkin gunakan sarung tangan untuk menjaga makanan tetap bersih. Tidak cuma cuci tangan, tapi bersihkan seluruh permukaan dan alat yang akan digunakan untuk menyiapkan makanan, termasuk area sekitar hingga ke sudut-sudut untuk mencegah serangga, tikus, atau binatang lainnya masuk ke area
tempat pengolahan makanan. Faktor kedua adalah jaga bahan makanan dari kemungkinan terjadinya cemaran. Penting untuk kita selalu ingat bahwa makanan yang masih mentah dengan makanan yang sudah jadi harus diletakkan atau disimpan secara terpisah untuk menghindari kontaminasi silang. Begitu juga dengan peralatan yang akan digunakan. Misalnya, pisau yang dipakai buat motong daging mentah harus dibedakan dengan pisau yang akan digunakan untuk motong daging yang sudah masak. Faktor ketiga, lakukan proses pemasakan pada suhu yang benar-benar panas sebelum dikonsumsi, terutama untuk produk hewani. Suhu pemanasan yang biasanya digunakan setidaknya harus mencapai 70 derajat Celcius untuk memastikan mikroba seperti bakteri atau jamur di dalam daging tersebut benar-benar mati saat disajikan untuk dikonsumsi. Faktor keempat, simpan bahan makanan pada suhu yang aman, misalnya untuk makanan yang mudah rusak atau produk jadi seperti ready to eat food, sebaiknya harus disimpan pada suhu kulkas sekitar di bawah 5 derajat Celcius. Nah, makanan jadi yang sudah disimpan di kulkas harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Dan juga ingat, sebaiknya makanan jangan disimpan terlalu lama. Faktor kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Misalnya, untuk merebus makanan atau membuat es, kita harus menggunakan air yang memang layak diminum, yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Selain itu juga, misalnya, jika ingin mengonsumsi buah-buahan yang masih mentah, yang tidak diolah lebih lanjut, kita harus pastikan buah tersebut memang dicuci secara bersih sebelum dikonsumsi. Oke, sekian dari gue untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like and share ke orang-orang sekitar kalian. Dan seandainya kalian ada komentar atau saran topik untuk episode-episode berikutnya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode berikutnya.